what's your status? Cihuy. Ini takutnya. Ambil aku tiga, aku dah berak babi. Film diawali dengan diperlihatkan kilas balik sebuah kelompok khusus rahasia yang bernama Shadow Force. Mereka adalah unit operasi di luar hukum yang menjalankan operasi kotor seperti pembunuhan. Dan diketahui anggota Shadow Force ini adalah para pemburu elit terbaik di dunia. Dan terlihat mereka sedang menjalankan misi untuk membunuh seseorang. Scene beralih kepada pemimpin di tim Shadow sekaligus pemeran utama kita yang bernama Ishak. Kini ia menjalani kehidupan normal setelah terbawa arus ke dalam pekerjaan gelapnya. Terlihat ia sedang mandi bersama anaknya yang bernama Kai. Dad? Diketahui Ishak mengalami gangguan pendengaran yang membuatnya harus menggunakan alat bantu di telinganya. Ishak sangat menyayangi Kai karena Kai satu-satunya yang Ishak miliki. Allô, on sort du bain? Mereka tinggal berdua karena sang ibu yaitu Kairah tidak bisa tinggal bersama mereka karena masih di dalam zona pekerjaan gelapnya itu. Keesokan harinya Ishak pergi ke bank bersama anaknya. Dalam perjalanan mereka berbincang soal musik karena Kai adalah anak yang gemar bernyanyi. Listen to that kid sing. I know what you're saying. Namun ketika baru sampai di bank itu, tiba-tiba ada sebuah mobil yang hampir menabrak mereka. What an asshole. Right, Dad? Setibanya di sana, Ishak hendak mengambil uangnya dari petugas bank. Namun tiba-tiba ada sekelompok perampok yang datang ke bank itu dan menyandra semua orang kecuali Ishak. No! 5 seconds, asshole. Just let my boy come to me. Ia menolak untuk tiarap karena ia ingin agar anaknya yang sedang disandra dikembalikan kepadanya. Akan tetapi perampok itu justru malah menodongkan senjata ke si Kai. Kai, ferme tes yeux, bouge tes oreilles, mon garçon. I said down! Melihat hal itu, Ishak lantas marah. Ia kemudian melepaskan alat bantu pendengarannya dan Open your eyes, mon gars. Daddy got the bad guys. setelah itu Ishak membawa Kai keluar dan di saat itu juga Ishak sadar bahwa aksinya tadi direkam oleh kamera CCTV yang membuat wajahnya terekam dan tersebar. Scene beralih kepada seorang pria bernama Jack. Ia merupakan pendiri dari Shadow Force dan juga seorang mantan direktur CIA. Jack Cinder is a spy, sense of the word, but in a darker kind of way. Di sini ia mendapat laporan dari anak buahnya yang bernama Patrick bahwa salah satu anggota yang bernama Aloka telah diserang dan dibun-bun oleh Kairah. Patrick juga memberikan rekaman dari kamera CCTV yang memperlihatkan Ishak yang bertarung di sebuah bank. Why did you two betray me and the team? She got pregnant. Dari sini kita bisa tahu kalau ternyata Ishak dan Kairah telah mengkhianati Jack dan menghilang. Let's put the band back together. The same group Omer and Sober burned all those years ago. It's time to go to work. Begitu pula dengan Kairah yang melihat rekaman CCTV itu. Kemudian kita diperkenalkan dengan anggota CIA yang bernama Marvella dengan partnernya yang bernama Avery yang sedang menyamar untuk menjalankan sebuah misi. You're supposed to be working. You're doing the opposite of that. A bunch of flopping ass Euro bitches. You alright? Fine. Di tengah itu, Marvella juga melihat rekaman CCTV Ishak yang kini sudah menyebar di mana-mana. Ishak yang mengetahui bahwa sekarang dirinya sudah tidak aman lagi, berniat untuk pergi bersama Kai ke rumah aman miliknya yang ada di Kolombia.
What happened? You want to take a trip? A trip like a vacation? Yes. Vacation. Where? To a special house that Daddy has. Ready to go? Yeah. Di sisi lain, terlihat Jack akan mengadakan rapat dengan para petinggi-petinggi dari negara lain. Dalam rapat itu, Jack menjelaskan tentang tim operasi rahasia yang ia dirikan untuk menghabisi target tingkat tinggi di daerah yang rawan para koruptor dan diktator. Kemudian Jack memberitahu bahwa ada 2 orang anggota Shadow Force yang berkhianat dan kabur, yaitu Isaac dan Kairah. Mereka melanggar janji pasukan dengan menjalin hubungan, bahkan sampai mempunyai anak. These two met as Shadow Force co-commanders, and in spite of the fact that workplace entanglements were strictly forbidden, which led to the aforementioned internal strife, these are outlaws. Hal itu jelas mengancam para petinggi itu karena Isaac dan Kairah mengetahui hal kotor yang mereka lakukan, sehingga mereka pun memutuskan untuk memburu dan menghabisi Kairah dan Isaac. We just said we will seek them out and we will destroy them. No one leaves. And as of now, I have doubled that bounty. Di saat yang sama, Isaac dan Kai sudah berada di sebuah hutan untuk menuju rumah aman yang tersembunyi di hutan Columbia. Mr. Ivy, Oh. what is this place? You're gonna die from Ivy. Is this toilet water, Dad? No. Are there snakes in here? No. Are they alligators? Stop. Terlihat rumah itu gelap dan kotor karena merupakan rumah persembunyian. Ketika sedang makan, mereka mengobrol tentang ibu Kai, yaitu Kairah. Ternyata Kai sama sekali belum pernah melihat ibunya sendiri. Hal itu membuat Isaac kembali mengingat momen 4 tahun yang lalu, di mana mereka sedang bersembunyi dari kejaran Jack yang memburu mereka. Kairah juga memberitahu bahwa ternyata Jack menyukai dirinya dan rela melakukan apapun, termasuk membunuh si Isaac untuk mendapatkannya. Kill. That could take years. But you. Because they won't see me coming. Dari sini kita bisa tahu bahwa Isaac memutuskan untuk menjaga Kai, sementara Kairah akan membunuh satu persatu anggota Shadow Force. Itulah alasan mereka berpisah sampai sekarang. Ternyata Kairah sedang dalam perjalanan untuk menemui Isaac di Columbia. Ia juga mengabari Marvella yang merupakan kakak dari Kairah yang akan membantunya. Di sisi lain, Marvella dan Avery sedang menyusun rencana untuk menangkap Jack dan mengungkap kejahatannya selama ini. Mereka berniat menemui Isaac di Columbia dan akan membantunya untuk menghabisi Jack. And Isaac, we find Kyra, we will catch Secretary General Cinder with his hand all the way in the cookie jar. Burn his ass down. Hell yeah, now I can drink to that. Kembali kepada Isaac yang sedang berjaga-jaga di rumahnya, tiba-tiba mendengar sesuatu yang mencurigakan. Ia lalu mengambil pistol miliknya dan tiba-tiba rupanya orang itu adalah Kairah, dan entah mengapa mereka berdua malah bertarung. Di tengah itu tiba-tiba Kai datang sehingga membuat mereka berdua berhenti. Kai yang tidak pernah bertemu dengan Kairah tidak tahu bahwa itu adalah ibunya. Kairah pun menghampirinya sampai akhirnya Kai tahu bahwa yang ada di depannya sekarang adalah ibunya yang selama ini ia rindukan. Who's that? This is Mama. Do you know who I am? Mom, Oh God. I missed you. Oh. Isaac lalu membawa Kai ke kamar dan menidurkannya karena ia harus menyusun rencana dengan Kairah. Sementara itu terlihat Jack yang sudah berkumpul dengan para anggota Shadow Force. Mereka kembali berkumpul setelah sekian lama menjalani kehidupannya masing-masing. Di sana juga ada anak buah dari Jack, yaitu Patrick dan Parker. Kemudian mereka menyusun rencana untuk menangkap Isaac dan Kairah. Jack akan melipat gandakan bayaran jika mereka berhasil menangkap Kairah dan Isaac. I'm doubling the bounty. We don't play the odds, not with these two. These traitors have killed 6 of our fellow cohorts. Game on, ladies and gentlemen. Let's go get them.
Cheers to that. Kembali kepada Kairah yang memberitahu Ishak bahwa ia telah membunbun salah satu anggota Shadow Force yang bernama Aloka dan masih ada 5 anggota lainnya yang masih berkeliaran dan akan memburu mereka berdua. Kairah juga memberitahu Ishak bahwa ia meminta bantuan kepada Marvella dan Avery untuk menangkap Jack. You've been the hunter, and we've been hunted. Hiding. Auntie and Unc? They work for OIG now. They're gunning for Cinder. Setelah itu Ishak dan Kairah berlatih menembak. Terlihat keahlian menembak Ishak yang sudah berkurang karena ia sudah lama tidak berlatih dan harus mengurus si Kai. Wow. Okay. That was amazing. Don't be mad. I was always a better shot than you. Lalu mereka bergegas pergi dari persembunyiannya menggunakan mobil custom milik Kairah. Mobil itu dilengkapi dengan bodi anti peluru dan memiliki mesin yang sangat bagus. I'm driving. Yes, you are. Hey, baby. You wanna ride with me? Dalam perjalanan terlihat Kai sangat begitu cepat akrab dengan sang ibu, walaupun ini pertama kalinya ia bertemu. That was great. That was great. Kira? Make sure he's got his belt on. It's getting foggy. Di tengah itu tiba-tiba jalanan mulai berkabut dan ternyata mereka juga telah dilacak oleh seseorang. We're being tracked. Okay, let's get you somewhere safe. Kicks, get in there. Go ahead. Good job. Is this a baby seat? No. Are we gonna be okay, Mama? Yeah. Mama's gonna make sure that we're okay. I'll see you very, very soon, okay? Setelah mengamankan Kai di dalam bagasi mobil tempat khusus bersembunyi, Ishak kembali fokus mengendarai mobil dengan hati-hati. Namun terjadilah... We got us flanked. You think? How did they find us? Mereka telah terkepung oleh pasukan Jack dengan tembakan di berbagai sudut sehingga membuat Ishak kesulitan menyetir. Kairah mencoba melawan dengan menembaki mereka menggunakan senapan sampai akhirnya mereka berhasil meledakkan mobil musuh. Akan tetapi... mobil mereka masuk ke dalam danau, namun untungnya mereka berhasil menyelamatkan diri dan pergi dari tempat itu. Di saat itu mereka sadar bahwa mereka sekarang sedang diburu oleh anggota Shadow Force, kemudian mereka bersembunyi di sebuah tempat terbengkalai. Mama? Are you okay, Mama? Let's go. Let's go. Let's go. Ishak dan Kairah bertanya-tanya mengapa tim Shadow bisa melacak mereka. Ishak menuduh Marvella dan Avery, namun Kairah menentang hal itu dan yakin bahwa mereka bukan pelakunya. No. It's not Auntie and Unc. It's not. I trust them. Let go. Di sisi lain, Jack mendapat laporan dari anak buahnya bahwa mereka kehilangan jejak Ishak dan Kairah. Terlihat Jack sangat marah sampai berniat untuk menghajar mereka berdua dan... Who you are? Sir, I don't... Bring it on. Di tengah perkelahian itu, Jack mendapat telepon dari orang asing yang memberitahu tentang Ishak dan Kairah. Mendengar hal itu, Jack bersama anak buahnya bergegas langsung pergi. Good job. Di dalam pesawat, Jack kembali mendapat telepon dari seseorang yang ternyata itu adalah Kairah. Dalam obrolan itu, Kairah menawarkan sebuah kesepakatan kepada Jack, yaitu Jack harus berhenti memburu Ishak dan anaknya. Dan sebagai jaminannya, Kairah akan menyerahkan dirinya kepada Jack. Jack yang dari dulu suka kepada Kairah pun menyetujui hal itu. Kemudian Kairah mengajak Jack untuk bertemu di sebuah pulau pribadi miliknya. What's it gonna be, Jack? You still have that little CIA seized private island off the coast of Cartagena? You know I do.
I'll see you there. Di sisi lain, Marvella dan Avery telah sampai di Kolombia. Mereka kemudian menaiki sebuah mobil untuk menemui Isaac, namun tiba-tiba Don't turn around. Keep the engine off. How'd you find us? tanpa disangka-sangka ternyata Isaac sudah berada di dalam mobil itu. Isaac langsung menodong mereka karena curiga salah satu di antara mereka adalah pengkhianat yang membuat Isaac dan keluarganya diketahui oleh Jack. She was only in contact with the two of you. Then one of you shot us. Bruh, you tripping hard. I'd rather be DEAD. This is rapidly becoming a reality. Namun mereka berhasil meyakinkan Isaac bahwa mereka bukan pengkhianat. Kemudian Isaac memberitahu mereka bahwa Khairah telah pergi meninggalkannya untuk menyerahkan dirinya kepada Jack. Mereka lalu menghampiri sebuah rumah dan masuk ke dalam untuk bersembunyi. Namun di sana Marvella terlihat sedikit curiga dengan gerak-gerik si Avery. We good? No, we should get mobile and move. That's my vibe. I don't like standing still, Marvella. Yeah, but you're being paranoid. There's no way we got ranged. Khairah akhirnya sampai di pulau milik Jack dan menemuinya yang ditemani oleh anak buahnya. Khairah meminta agar mereka mengobrol berdua saja tanpa ada orang lain. Jack lalu menyuruh anak buahnya untuk pergi dari tempat itu. Boys. Jack yang dari dulu menyukai Khairah terlihat senang ketika akhirnya ia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan selama ini. Khairah langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan menembaki Jack, akan tetapi Down! Down! Get the fuck down now! Now! ternyata Jack memakai pakaian anti peluru sehingga tembakan dari Khairah tidak berarti apa-apa. Khairah akhirnya terkepung oleh anak buah Jack. For as good as you once were, you've fallen off just as fast. You really think I'd you come in here and kill me in cold blood? Can I say I was hopeful? This is gonna be fun to watch. Khairah dihajar habis-habisan di hadapan Jack sampai ia pingsan. Fuck you, Jack. Dan di sisi lain, Isaac yang sedang berada di rumah Marvella tiba-tiba diserang oleh anggota Shadow Force yang lainnya. Setelah itu, Khairah mendapati dirinya sedang diikat di sebuah kursi. Dan di saat itu pula datang Isaac yang juga berhasil ditangkap, begitu juga Kai. Where's Kai? Hey baby. Isaac dan Khairah mencoba untuk menenangkan Kai yang belum mengerti apa-apa. Dan di saat yang sama Marvella juga dibawa ke tempat itu. Avery, good to see you. Good to see you as well. How you doing? Oh, absolutely great. You fucking piece of shit. Dari sini kita akhirnya tahu bahwa pengkhianat sesungguhnya ternyata adalah si Avery. Selama ini ia membantu Jack dan membocorkan lokasi keberadaan Isaac dan Khairah. And this is what you do? You betray me. For what? For what, Avery? Fucking money? Jack berbicara kepada mereka bahwa ia berniat untuk menghabisi mereka berdua di hadapan Kai dan akan menjadikan Kai anggota Shadow Force di masa depan. Jack juga menegaskan bahwa yang ia lakukan itu untuk balas dendam karena Isaac dan Khairah telah menghancurkan Shadow Force yang telah dibangun olehnya selama bertahun-tahun. For 5 long, hard years of sweat in the Shadow Force. With your deceit and your disloyalty, you took that from me. You took the thing I love most. Now Kai, he's what? He's about 5 years old, isn't he? He can be the future of Shadow Force. Namun di tengah-tengah itu, tiba-tiba Patrick dan Parker datang dan langsung menodong Jack. Secretary General Cinder, by order of the Office of the Investigator General, you are hereby being remanded toward custody and transferred to NSA Naval Annex Camp Lemonnier to await arraignment. There was another 2-man group that was tracking down Cinder. What the fuck is going on? We're special agents with OIG and Justice. We've been building a criminal case against you for months.
Sir. Ternyata mereka berdua adalah agen khusus CIA yang selama ini menyamar sebagai anak buah Jack untuk mencari informasi mengenai dirinya. Para anggota Shadow Force memanfaatkan kelengahan mereka untuk mengambil senjata, dan inilah yang terjadi. Marvella berhasil menghabisi salah satu anggota Shadow Force. Sementara Patrick harus bertarung dengan anggota yang lain sampai akhirnya ia terpojok dan... Di saat yang sama, Ishak dan Kairah masih terlibat baku tembak di ruangan. Kemudian Kairah mengambil senjata dan... Avery mencoba kabur dari sana, namun ia dicegah oleh Kai. Di tengah itu datanglah Marvella yang langsung mencekiknya, lalu menyuruh Kai agar pergi dari sana dan bersembunyi. Can you do me a favor? Yes, Auntie. Can you go around the corner? I'm gonna have an adult chat with Unc, okay? Marvella lalu membawa Avery ke dalam dan menghajarnya habis-habisan. I don't give a fuck about you no more. Dalam baku hantam itu, Kaira sempat terpojok, namun dengan keahliannya, ia berhasil membalikan keadaan dan menghabisi anggota Shadow Force yang tersisa. Begitu juga dengan Ishak, yang akhirnya ia bisa membun-bun salah satu anggota Shadow Force hingga tersisa 2 lagi. Kaira lalu mengajak Ishak untuk kabur, namun Ishak menolaknya dan memilih untuk mencegah Jack karena jika ia kabur, maka ia akan kembali diburu oleh Jack dan akan membuat hidupnya tidak aman lagi. Baby, you're gonna stay here with Auntie, because Mommy and Daddy have one more thing to do. We are the hunters now. Ishak dan Kaira lalu menaiki kapal untuk mengejar Jack dan kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah itu, kapal yang mereka naiki berbenturan sehingga hampir membuat Ishak terjatuh. Namun untungnya ia berhasil kembali naik ke kapal sampai akhirnya... Kapal Jack terbalik dan meledak, namun ia dan anggota yang lain masih selamat sehingga mereka harus kembali mencarinya. Just don't miss. Merci beaucoup. I go this way. Jack ternyata ada di sebuah pesta acara. Ia datang ke sana dan mengancam semua orang dengan pistol miliknya sehingga semua orang di pesta itu kabur. Di sisi lain, Ishak berhasil menemukan anggota Shadow Force yang lain, dan baku tembak pun terjadi kembali. Begitu juga dengan Kaira yang berhasil menemukan Jack dan... Mereka berdua sempat kesulitan dan hampir kalah dalam pertarungan. Namun Ishak berhasil membalikkan keadaan dan menghabisi sisa anggota Shadow Force itu. Ishak lalu menghampiri Kaira yang sedang disandra dan akan ditembak oleh Jack. Ishak sempat ragu ketika ia hendak menembak Jack, namun Kaira berhasil meyakinkan sampai akhirnya
Scene beralih ke 6 bulan setelah kejadian itu. Mereka sekarang bisa hidup dengan tenang sebagai sebuah keluarga. Terlihat Kyra sedang mengobrol di telepon bersama dengan Marvella. Ia berniat akan membentuk lagi pasukan Shadow Force, namun kali ini akan dijalankan dengan baik. Ia juga menawarkan Kyra untuk bergabung, namun Kyra tidak tertarik dengan hal itu dan memilih untuk menjalani kehidupannya. Akhirnya mereka sekarang hidup tenang tanpa ada gangguan dan tekanan dari siapapun, dan film pun tamat. I don't know, I just want to let him play for a little longer. Daryl made some sangria. Dari film ini kita bisa belajar bahwa keluarga adalah alasan terkuat untuk kita bertahan hidup. Bahaya apapun yang akan terjadi, kita akan selalu siap menghadapinya demi melindungi orang yang kita sayangi. Dan itulah Shadow Force. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ciao!